Pengadilan Negeri Tenggarong menyidangkan gugatan pra-peradilan seorang pengusaha dari Kutai Barat, Teddy Rahmat. Dia memperkarakan tim penyidik Balai Gakum KLHK karena menangkap mobil truk kayu olahan dengan tuduhan kayunya hasil tebangan liar. Sidang berlangsung hari Jumat 19 Agustus 2022, dipimpin Hakim Tunggal Andi Ardiansyah. Kedua pihak hadir yaitu pihak pemohon pra-peradilan, Teddy Rahmat bersama tim kuasa hukum dari Kapojos Patanan Associate, Melki Kapojos SH, Julius Patanan SH.MH, dan Sinta Pratiwi SH. Teddy adalah kuasa usaha pemilik kayu dari CV Berkah Alamantar. Sementara lawannya tim penyidik Gakum KLHK. Pada sidang itu hadir 4 orang dipimpin Muhammad Nur, mewakili pemerintah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Teman-teman, tadi kita sudah melakukan sidang saksi. Yang kita hadirkan adalah 2 orang. Yang pertama adalah Pak Tatang, kemudian yang kedua adalah Zul. Pak Tatang ini adalah operator danis kita dari CP Berkah Alamantar. Kemudian yang kedua adalah Jul ini orang yang membawa mobil itu yang dilakukan pengamanan di TKP atau di lapangan. Pak Tatang operator Sipu. Pak Tatang operator Sipu ya. Nah, jadi teman-teman, pada prinsipnya adalah hari ini kita mau menguji syarat sahnya penahanan barang bukti yang dilakukan oleh teman-teman Gakum, ya. Yang mana karena ini berbicara masalah undang-undang khususnya di pasal 8 Undang-Undang 18/2003, ya. Maka kita mengacu kepada itu, khususnya di pasal 40, ya. Nah, di pasal 40 ini bahwa penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ya, yang B, meminta izin peruntukan kepada ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 kali 24 jam. Nah, tadi itu sudah terbukti di persidangan, diamankan barang bukti itu atau dilakukan penegakan hukum oleh Gakum itu tanggal 19 Mei 2022. Nah, seharusnya 3 kali 24 jam, ya, 3 kali 24 jam penyidik melakukan yang namanya permohonan penetapan sita barang bukti kemana? Ke pengadilan negeri. Tetapi fakta tadi di dalam bukti termohon itu mereka baru mengajukan itu tanggal 27 Mei 2022. Berarti kalau dari tanggal 19, 20, 21 harusnya tanggal 21 dimohonkan penetapan ke pengadilan tentang penyitaan barang bukti ini agar ada dasar hukumnya. Itu tetapi ternyata tadi diamankan tanggal 19 baru dimasukkan permohonan penyitaan tanggal 27. Nah, ini kan lewat dari 3 hari, ya kan? Dalam persidangan, tim penyidik Gakum dibombardir kuasa hukum pemilik kayu mengenai prosedur penangkapan truk pengangkut kayu. Kuasa hukum pemilik kayu menilai tim penyidik Gakum cacat prosedural. Nah, kemudian di pasal 41, Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 7 hari setelah menerima permintaan penyidik sebagaimana dimaksud pasal 40 ayat 3 wajib menetapkan peruntukan pemetaan barang bukti, ya, dalam jangka waktu 7 hari. Tetapi tadi terbukti dalam persidangan bahwa penetapan itu keluar tanggal 6 Juni 2022. Nah, sedangkan permohonannya tanggal 27 Mei 2022. Berarti kan dari tanggal 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3 harusnya tanggal 3 Juni itu keluar penetapan dari pengadilan tentang sahnya barang bukti yang disita oleh Gakum tadi. Tetapi ternyata di bukti putusan itu tanggal penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggarong itu tanggal 6. Nah, jadi kita uji syarat sahnya penentuan penyitaan barang bukti dari Gakum. Pada waktu penyitaan itu tidak dibuatkan berita acara. Yang seharusnya ketika barang tersebut dipindahkan atau disita, maka wajiblah setiap dari pihak Gakum untuk mengeluarkan berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Baik yang barangnya disita maupun yang membawa barang tersebut. Maka dengan itu kita uji tadi. Tapi kita uji tadi ternyata
berita acara yang keluar penyitaan itu di tanggal 22, kalau tidak salah. Tanggal 22 baru keluar berita acara penyitaan. Seharusnya pada saat barang tersebut dibawa, barang bukti tersebut dibawa, maka pada waktu itulah dibuat berita acara. Jadi kemudian mulai dari tanggal 19 sampai tanggal sekarang ini, tanggal 19 juga, itu kurang lebih sudah 92 hari yang seharusnya secara undang-undang harus kalau tidak ditetapkan tersangka, maka bebas dengan demi hukum. Ya. Nah, maka itu dengan ini kita uji, kita tunggu nanti putusan dari hakim sidang berikutnya. Truk dan kayu olahan milik CV Berkah Alamantar berangkat dari Kutai Barat dan ditangkap di Jalan Jalur 2 Tenggarong menuju Samarinda pada 18 Mei 2022 lalu. Karena petugas penyidik tidak bisa men-scanning dokumen kayu, supir beserta truk dan kayunya diamankan di kantor Balai Gakum di Samarinda. Tidak terima dengan penangkapan dan tuduhan illegal logging itu, pemilik kayu mengajukan gugatan pra-peradilan hingga akhirnya disidangkan. Teddy sudah menunjukkan dokumen-dokumen kayu yang semuanya sah, termasuk pembayaran pajak kepada negara. Sampai sidang kedua di Pengadilan Negeri Tenggarong, tim Balai Gakum masih menahan mobil truk dan kayunya, tapi tidak ada menetapkan siapa menjadi tersangkanya. Saya mempercayakan semua masalah ini kepada lawyer-lawyer saya. Yang pasti kami sebagai warga negara, sebagai juga ormas pemuda Pancasila, tertib mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Dan kami berjuang di sini demi menegakkan kebenaran. Karena apa? Berbuat baik belum tentu benar, tapi berbuat benar sudah pasti baik. Pancasila! 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 Tim penyidik dari Balai Gakum mengakui adanya penangkapan satu unit truk pembawa kayu olahan sekitar 10 meter kubik. Kayu itu masih berada di kantor mereka untuk diamankan. Kalau Gakum sebetulnya pandangannya berdasarkan bukti yang kita peroleh, keterangan saksi dan keterangan ahli. Sejauh keterangan saksi dan keterangan ahli mengatakan bahwa kayu tersebut tidak berizin, ya kita mengatakan tidak berizin. Ya, kita tidak pernah menyimpulkan secara subjektif, kita menyimpulkan secara apa yang ada, bukti yang kita peroleh dan kesaksian yang kita peroleh dan ahli yang kita peroleh. Selebihnya tidak menyimpulkan secara subjektif. Tapi untuk bukti kendaraan sendiri memang betul masih ditahan di Gakum. Sampai sekarang masih dalam penyitaan penyidik. Kalau boleh tahu Bang, dasar itu kenapa masih sampai ada di sana itu barang bukti truknya? Ya karena kan sesuai dengan KUHP itu benda barang yang diduga berkaitan dengan suatu peristiwa pidana itu boleh dilakukan penyitaan. Itu aja sebenarnya dasarnya. Kita dasarnya KUHP dan undang-undang, nggak ada yang lebih. Oke ya. Dari Pengadilan Negeri Tenggarong, Hardin, BKTV melaporkan.